Agustus 2022. Dan Koperasi Dokter Puskupan hari ini bertema belajar dari Manggarai. Kenapa kita harus belajar dari Manggarai? Kenapa diangkat tema ini? Akan dijelaskan oleh Koordinator Liputan Poskupang, Kakak Novel Milanovel, yang Tribuners sekalian lihat bahwa sudah hadir di samping saya saat ini. Selamat pagi Kak Novel. Selamat pagi Kakak Ella dan selamat pagi Tribuners di mana saja berada. Mungkin tanpa memperpanjang kata lagi, Kak Novel bisa menjelaskan kepada Tribuners tentang judul Salam Halik hari ini, belajar dari Manggarai. Apa yang harus kita pelajari dari Manggarai? Terima kasih Ella. Kalau namanya belajar, berarti harus ada hal yang positif ya. Benar. Belajar dari Manggarai berarti ada sesuatu hal yang positif di Kabupaten Manggarai, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang harus kita menjadikan itu pelajaran berharga yang akan diterapkan juga di wilayah lain di tempat tinggal kita. Nah, apa nih yang menariknya? Apa yang harus kita belajar atau pelajari dari Kabupaten Manggarai ini? Belum lama ini, ya sekitar tanggal 4 kemarin, 4 Agustus kemarin tuh Kabupaten Manggarai, bupatinya dengan beberapa masyarakat juga termasuk plan internasional, plan internasional Indonesia itu melakukan deklarasi terhadap prestasi yang mereka capai, bahwa Kabupaten Manggarai ini menjadi kabupaten pertama loh di Indonesia, di Indonesia yang telah 100% bebas dari BABS atau kita bilang BABS. Menarik. Apa itu BABS? Pasti apa itu BABS? BABS itu adalah, minta maaf, buang air besar sembarangan. Jadi di Kabupaten Manggarai sudah diklaim dan memang pasti bahwa mereka sudah 100% stop BABS. Ya, hal ini terbukti dari sudah terlaksananya pilar 1 dan 2 dari program sanitasi total berbasis masyarakat STBM yang merupakan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Plan Internasional Indonesia itu. Ya, bagaimana mereka mengintervensi sejumlah desa. Saya harus lihat dulu supaya saya tidak salah ya Ella ya. Benar. Ada di sekitar 47 fasilitas publik yang dilakukan perwujudan dari stop BABS ini, yaitu di 47 fasilitas publik yang terdiri dari 12 sekolah, 35 fasilitas kesehatan seperti ini. Jadi ini kerjasama, ini merupakan kerjasama antara pemerintah dan Plan Internasional Indonesia, dan juga tentu tidak terlepas dari peran masyarakat kan, masyarakat, tenaga kesehatan dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat setempat. Seperti itu. Nah, ini kan untuk sanitasi berbasis total masyarakat. Sanitasi total berbasis masyarakat. Ada 5 pilar ya. Ya. Dan yang sudah terwujud adalah kan ada 5 pilar tuh sebenarnya. Tapi yang baru terwujud di Kabupaten Manggarai ini adalah dua pilar. Itu yang itu tadi, sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, berarti PR bagi Kabupaten Manggarai masih 3 lagi. Masih 3 pilar lagi yang harus mereka capai. Nah, pilar itu apa saja? Nah, ini ada nih. Pilar yang ketiga itu adalah pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Itu. Dan pilar berikutnya lagi adalah penanganan sampah rumah tangga dan penanganan limbah. Nah, ini yang harus diselesaikan oleh Kabupaten Manggarai sehingga mereka bisa tercapai 5 pilar itu. Dan ini mereka ini satu kebanggaan karena Kabupaten Manggarai adalah satu-satunya kabupaten di Indonesia pertama di kabupaten di seluruh Indonesia yang kemudian dia bebas BABS. Untuk satu. Nah, ini mungkin untuk kabupaten-kabupaten yang lain harusnya seperti apa nih mengambil langkah? Ya, beginilah saya pikir ya, dan saya juga memprediksi. Ini bukan peramal, tapi saya memprediksi karena kita juga mengalami ya, maksudnya bisa mengetahui juga bahwa, tapi Ella juga misalnya kalau saya juga tanya ke Ella juga setuju tidak bahwa sebenarnya kabupaten yang lain itu juga masyarakatnya masih BABS, buang air besar sembarangan. Mereka bisa di kali atau sungai, mereka bisa di hutan, di kebun mereka, di lokasi pertanian atau perkebunan mereka, bahkan mungkin di belakang rumah. Ya kan Ella, setuju tidak? Ada tidak? Masih ada tidak? Masih ya, di seluruh kabupaten pasti masih ada, apalagi di daerah-daerah pedalaman. Nah, berarti apa? Berarti ini PR bukan hanya bagi Manggarai bagi Kabupaten Manggarai yang harus melaksanakan 3 pilar lainnya, tetapi khusus untuk
BABS pilar 1 dan 2 ini juga harus diterapkan di kabupaten lain. Ya, belajar dari Manggarai dan terapkan juga itu bagaimana mensosialisasikan masyarakat untuk tidak BABS lagi di tempat-tempat lingkungan sekitarnya itu. Seperti itu. Nah ini sebenarnya dari untuk sampai pada pencapaian ini sebenarnya sudah dimulai dari kapan nih Kak? Apakah mendadak tiba-tiba begitu? Tidak, ini kerja plan ini kita tahu ya bahwa kerja plan ini kan sudah masuk ke NTT ini dari 2018 ya. 2019, 20, 21, 22, 4 tahun loh ya, itu bukan waktu yang singkat, tapi juga bukan waktu yang lama, ya kan? Bagaimana mereka bekerja untuk bisa mengatasi itu tadi 5 pilar itu, bisa mewujudkan 5 pilar di semua daerah sebenarnya di wilayah NTT yang program kerjanya ada di situ dan untuk saat ini ya di Manggarai itu. 4 tahun loh ya kan? 2018 sampai 2022 baru terwujud. Ya, pasti kendala-kendalanya itu pasti juga banyak ya kita tahu ya. Tradisi masyarakat, kebiasaan kan ada. Coba kita bisa bayangkan gini, orang yang akhirnya terbiasa untuk BABS di sembarang tempat, di hutan, di kebun, mungkin juga itu sebenarnya bukan melulu karena tidak punya biaya untuk membangun toilet atau orang kita biasa bilang kakus ya, tapi mungkin sudah tradisi turun temurun ya, kebiasaan. Karena apa? Buktinya ketika pada saat mau BAB pertama di toilet, akhirnya mereka kan jadi ragu kan, sudah biasa kita sembarangan, kemudian ini gimana nih caranya, iya kan? Itu juga butuh waktu, untuk menyesuaikan, ya kan? Ya karena kita lihat bukan tidak mungkin, karena walaupun di desa sekolah kan juga sudah ada kan sebenarnya, pasti guru juga pasti sudah memberikan edukasi tentang kesehatan lingkungan dan sebagainya, tapi kemudian ketika pulang dia masih tetap seperti itu, orang tuanya juga masih belum sadar. Karena apa? Saya bilang tadi, tradisi juga ikut masih membentuk orang untuk melakukan BABS, jadi akan sulit sekali. Tetapi kesulitan apapun bagi kita sebenarnya akan bisa kita lalui ya jika memang ada niat dan kemauan. Niat saja kan tidak cukup. Niat supaya di kampung itu bisa masyarakatnya tidak BABS, niat untuk membangun toilet. Tetapi kalau tidak ada kemauan untuk menjalankan niat itu sama saja. Orang bilang omong doang. Oke. Nah ini kan Plan Internasional Indonesia ini kan masuk 2018 ya, dengan program Water for Women. Dan mungkin kakak bisa menjelaskan sedikit pada Tribuners di dampak dari program ini tuh sudah berapa banyak orang yang merasakan? Wah, kalau sebenarnya penjelasan yang lebih lengkap tuh harus plan sendiri loh. Tapi karena kita sudah bisa keseluruhannya dengan berita-berita kita yang seperti data yang juga saya tulis ini, kita harusnya berterima kasih juga ya kepada Plan Internasional Indonesia yang telah mengintervensi wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam berbagai bidang, khususnya saat ini bidang kesehatan, lingkungan, kemasyarakatan ya. Jadi mereka pasti bekerja keras karena apa? Dana kan mereka pasti punya, SDM mereka pasti punya, ya. Sehingga memang pantas ketika mereka harus berkolaborasi dengan pemerintah. Makanya pemerintah harusnya jangan menutup diri. Semua pemerintah di kabupaten kota ya, jangan menutup diri untuk ketika ada intervensi dari NGO atau dalam hal ini kita bicara plan. Jadi ketika masuk, terimalah mereka. Karena apa? Kita harus akui bahwa keberadaan kita, pemerintah kita pasti masih ada kurangnya. SDM pasti masih terbatas, sarana fasilitas, dan yang pastinya adalah dana ya Ella ya. Dana kan pasti juga terbatas kita, karena harus ada prioritas kan. Prioritas kesini jadi terbatas, sehingga ketika ada NGO atau plan yang ingin masuk untuk ikut bersama-sama berkolaborasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat itu sebenarnya harus diterima seperti itu. Dan yang sudah diintervensi oleh pemerintah, oleh plan ya, yang tadi saya bilang itu di beberapa fasilitas kesehatan untuk BABS, tapi juga mereka juga sudah bisa meningkatkan taraf kesehatan masyarakat loh. Yang tadi ada anak-anak, orang dewasa, juga kelompok rentan bisa dan tercatat, ini saya harus baca ya supaya jangan salah, karena ini menyangkut data. Tercatatnya sudah sebanyak 48.927 anak-anak dan 6.779 orang dengan disabilitas. Ini mereka telah mendapatkan manfaat positif langsung dari program WVW seperti itu, yaitu proyek Water for Women itu yang dari plan. Banyak loh ya lah, 40 ribu ya? Ya, itu hanya untuk anak-anak.
Mungkin bisa sampai kayaknya 50.000 ya, bisa ya, 48 tambah 6 ribuan ya, seperti itu. Dan ini luar biasa sekali karena akhirnya Kabupaten Manggarai bisa berada di posisi ini dan segitu banyak orang yang merasakan dampak positif dari kehadiran Plan Internasional Indonesia di Kabupaten Manggarai. Nah mungkin kami kan ada pesan-pesan untuk Tribuners sekalian supaya kita bagaimana menjaga lingkungan sekitar kita. Baik, terima kasih Ella. Untuk Tribuners di rumah, bahwa kebersihan diri, kebersihan lingkungan, kebersihan rumah itu harus dimulai dari diri sendiri. Diri sendiri berarti kembali lagi kita bilang dari dalam keluarga. Ya, keluarga harus membentuk pola-pola hidup bersih, hidup bersih, hidup disiplin untuk melaksanakan kebersihan di rumah. Seperti misalnya anak-anak, lu kalau buang sampah ya kan, jangan di situ, ada siapin tempat sampah. Itu hal kecil, tapi itu yang kadang-kadang diabaikan oleh orang tua. Gimana anak-anak mau ini, orang tua aja ketika makan apa buang langsung, nah, seperti itu. Ketika cuci piring nggak ada tempat buangan untuk yang makanan-makanan yang tersisa. Nah, bagaimana orang tua mau mengajarkan sesuatu yang baik kepada anak kalau dari dalam keluarga sendiri seperti itu. Karena anak tuh melihat dari apa yang dilihat dan melaksanakan, bukan mendengar dari pembicaraan, tapi melihat dari apa yang dia lihat, dijalankan dari apa yang dia lihat seperti itu. Jadi Tribuners yang di rumah yang mungkin masih melakukan BABS, buang air besar di sembarang tempat, coba untuk memulai untuk tidak melakukan itu lagi. Ini tidak mudah adalah karena apa? Karena kendalanya pasti banyak. Tadi saya bilang tradisi. Kemudian mungkin keadaan ekonomi juga loh ya. Karena apa? Saya mau bikin toilet di rumah saya saja belum baik, ya kan? Belum layak. Bagaimana saya mau buat toilet? Uang, kan berarti kondisi uang itu seperti itu, kondisi ekonomi. Jadi ketika ada kesadaran dari masyarakat, ketika masyarakat menemukan kendala bahwa ketiadaan dana, maka siapa di situ yang berperan? Pemerintahlah yang harus masuk. Pemerintahlah yang harus hadir di tempat itu untuk mengintervensi apa yang bisa mereka lakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti itu. Dan kalau pemerintah kemudian terbatas bahwa anggaran kita terbatas nih, kita kan harus ada prioritas. Ingat bahwa toilet itu atau kampus itu juga sebenarnya prioritas, bukan hanya pendidikan, kesehatan, hukum, sosial, politik, tapi kesehatan yang hal kecil yang toilet itu juga sebenarnya harus prioritas. Makanya kalau misalnya pemerintah beralasan tidak ada dana, tidak ada anggaran, berkolaborasilah dengan pihak-pihak ketiga yang memiliki itu, sehingga akhirnya tercapai hal itu seperti itu ya. Dan juga untuk pemerintah desa, kita kan tahu ada dana desa nih ya, dana desa itu 1 miliar loh, benar tidak? Nah, kepala desa itu buka pikiranmu bahwa jangan hanya membuat pembangunan fisik, jalan mulus ke itu desa, ya kan? Apalagi biasa mereka bikin kantor desa yang megah, kemudian tiba-tiba kepala desa sudah mobil yang ini, itu inventaris ya, bukan misalnya, tapi tidak memperhatikan bahwa di rumah warganya tidak ada kakus, tidak ada toilet. Itu kan konyol. Jadi berikan program desa itu, buatlah program bagaimana tahun ini bangun sekian banyak toilet di rumah warga yang tidak mampu. Nah ini lagi, kalau di rumah warga yang tidak mampu betul-betul menyesuaikan warganya ya Pak. Jangan kebanyakan tiba-tiba mau ada bantuan pemerintah pembuatan toilet atau kakus, semua pada mengaku tidak mampu. Kemudian kepala desa dengan karena ada neko-neko, karena ada KKN dengan keluarga, itu yang diprioritaskan. Dan hal seperti itu sebenarnya masih ada ya? Masih akan terjadi di masyarakat. Jadi program dana desa, ada dana desa, gunakan sebagian itu untuk mulai membangun toilet-toilet di warga yang belum ada, yang tidak mampu. Sosialisasi harus terus dilakukan. Karena percayalah bahwa dengan adanya toilet itu bukan hanya untuk kesehatan, tetapi juga untuk lingkungan. Dengan adanya toilet itu bisa kan kesehatan, ada lingkungan, ada terkaitan juga masalah ekonomi, dan ada terkaitan juga dengan masalah kesejahteraan. Kenapa saya bilang itu? Karena gini, dengan adanya toilet maka masyarakat akan membuang BAB-nya pada tempatnya. Dengan demikian maka kesehatan akan tercapai. Kesehatan tercapai, dia akan bisa bekerja dengan baik. Orang sehat kan bisa bekerja dengan baik. Dengan kesehatan yang baik bisa bekerja dengan baik, dia bisa menghasilkan ekonomi. Dan ekonomi bisa menopang keluarga, akhirnya keluarga bisa sejahtera, dan bukan hanya dia, tetapi daerah di sekitar situ juga bisa sejahtera. Nah, ini benang merahnya. Bangun toilet, maka masyarakat akan sejahtera, masyarakat akan sehat.
lingkungan juga akan. Ya. Tugas siapa? Tugas kita bersama ya, masyarakat itu sendiri, pemerintah, dan buka hatimu, buka dirimu untuk masuk NGO, berkolaborasi untuk membangun hal itu saja. Jadi memang semua pihak harus berkolaborasi ya, ketika pihak lain datang untuk membantu pemerintah dan juga masyarakat harus bisa menerima sih, karena ini untuk kebaikan bersama ya, bukan untuk kebaikan NGO ini sendiri. Yang bukan hanya untuk kebaikan pemerintah itu. Oke, jadi ini adalah untuk kemajuan kita bersama, dan kita berharap dari Manggarai nanti akan muncul kabupaten-kabupaten lain ya di Nusa Tenggara Timur yang mencapai. Ya, kalau sekarang tahun ini Kabupaten Manggarai yang bebas atau stop BABS, maka tahun depan kabupaten lain harus bisa nyusul untuk Kabupaten Manggarai. Benar. Ya, seperti itu. Dan terima kasih sekalian, itu dia tadi Kupas Editorial bersama Koordinator Liputan Poskupang, Kakang Nopel Novel. Saya Ella Zurasi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Kupas Editorial berikutnya.